Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah siap, Bu Yulia, Ya. untuk dilakukan observasi. Terima kasih dengan waktunya, Bapak ya, sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan observasi ya, supervisi kelas ya. Di mana dari tahapan nanti yang akan saya lakukan yaitu tahapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Di mana tujuan dari supervisi klinik ini atau supervisi kelas ini yaitu mengembangkan kompetensi diri dalam meningkatkan performa mengajar untuk pembelajaran bertujuan atau berpihak pada murid sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait nantinya pada saat observasi ya. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya, Bapak? Yang pertama, Bu, saya mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak itu berusaha untuk mampu menemukan struktur teks eksplanasi. Yang pertama. Yang kedua, siswa berusaha untuk mengetahui kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Untuk aspek keterampilan mereka, saya mengukur keberhasilan pembelajaran bagaimana siswa itu berusaha untuk berpendapat berkaitan dengan tujuan diskusinya. Jadi pengembangan yang Bapak nanti akan kembangkan pada saat pembelajaran ini adalah di keterampilan, pengetahuan dan keterampilan dari siswa. Untuk rancangan yang Bapak pakai itu, Bapak memakai strategi, model atau metode pembelajaran seperti apa? Saya menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Saya menyediakan berbagai materi yang sebelumnya saya siapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Ada yang aspek membaca, ada yang aspek melihat, dan ada aspek yang mendengarkan. Nanti siswa itu berusaha untuk menentukan, saya senangnya gambar, berarti materi yang bisa dilihat oleh siswa itu gambar. Berikutnya kalau berhubungan saya sukanya mendengarkan, ada tayangan video yang bisa diakses dari YouTube. Kalau berbentuk tulisan ya ada bacaan berkaitan dengan materi. Itu yang berhubungan dengan sumber belajar atau konten yang dipelajari oleh siswa. Nanti berkaitan dengan proses, saya sengaja untuk menyamakan LKPD atau lembar kerja siswa, tapi pembimbingan saya ini berusaha untuk ke siswa mana yang bisa, mana yang butuh bantuan, mana yang mandiri. Untuk akhir dari proses ini, saya memberikan tugas yaitu siswa berusaha untuk mencari teks eksplanasi dan membahas tentang strukturnya.
bentuk deklarasinya beraneka ragam sesuai dengan keinginan oleh siswa. Ada yang ada fenomena sosial, budaya, pendidikan, alam, seperti itu. Jadi medianya Bapak nanti berupa konten Ya, medianya ada gambar, ada video, media pembelajarannya. Jadi modelnya nanti model diferensiasi ya. Diferensiasi. Ada diferensiasi konten. Kontennya ada, juga prosesnya dan produknya ada. Sesuai dengan kebutuhan murid ya. Betul. Sesuai dengan gaya belajar murid juga Betul. ya. Apakah dia visual, Iya, auditory, betul. ataupun kinestetik Iya, seperti itu betul. Bapak ya. Betul. Ya, Bapak ini mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul dengan materi eksplanasi ya Bapak Betul, ya. betul. Itu akan direncanakan hari apa Bapak? Saya hari Senin tanggal Iya. 8 hari Tanggal Senin 11, ya. tanggal 11 September di jam 78 setelahnya istirahat. Iya, Ini iya. agak siang. Ya. Kemungkinan ya siswa itu motivasi belajarnya sudah capek. Sehingga saya butuh menyemangati mereka dengan berbagai materi yang sesuai dengan minat belajar siswa. Ya. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran ini nanti hari Senin di jam 78 Bapak ya. Ya, di mana di situ saya akan menjadi observer ya. Saya akan melakukan supervisi dengan mencatat atau mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah tersedia. Setelah observasi yang saya lakukan ini, nantinya masih ada lanjutannya Bapak ya. Jadi saya minta waktu yaitu di akhir pasca observasi ya, yang akan nantinya didampingi oleh tim pengajar profesor ya. Jadi setelah kita melakukan perbincangan ini, Bapak apa yang Bapak rasakan ya, atau yang Bapak dapat dari pendapatan? Yang saya rasakan ya bagaimana nanti ibu itu memberikan sebuah pengembangan diri atau kemajuan pada saat melakukan observasi. Jujur Bu, kalau saya melihat saya mengajar seperti apa kelemahan saya itu kan bisa diketahui dari refleksi saya yang ditanyakan kepada murid. Tapi pada saat saya diobservasi oleh ibu, otomatis ada dua arah yang melakukan observasi kepada saya, yaitu siswa dan ibu. Dengan penilaian data-data fakta yang didapatkan pada saat observasi akan menjadikan saya itu semangat untuk memperbaiki proses pembelajaran saya yang berpihak kepada murid. Beda unsur pengembangan diri ya, Iya. meningkatkan. Iya, betul. Mungkin hanya ini saja Bapak akan dibilang kita Bapak sebelum diadakannya observasi atau supervisi kelas di pembelajarannya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, Bu. Jam 78 ya. Assalamualaikum. Sehat pada siang hari ini? Alhamdulillah. Sudah sholat zuhur? Sudah. Fresh ya? Ya. Oke, saya absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini? Bagus ya? Kenapa sakit? Dispen. Nailul Auto? Tadi dispen ya? Iya. Dispen apa? Oke, latihan poli. Oke ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang deklarasi. Sebelum belajar, marilah agar kita itu enjoy, agar kita siap dan sudah istirahat, pastinya beraneka ragam permasalahan kita. Saya minta bantuannya, kamu yang memimpin doa. Oke, sudah, yuk kita mulai ya anak-anak. Kok capek kamu? Ayo kamu bantu saya. Ya, capek ya? Ya. Bisa berdiri sebentar?
Posisinya tegak, oke. Refreshing dulu gini. Ya, set, ya. Ambil jari. Ada sana, ada sana. Pundaknya temannya tidak. Terima kasih. Ingat ya. Kita mulai tentang deklarasi. Kemarin pertemuan berikutnya Anda sudah belajar ini ya. Ada yang ingat pas deklarasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena alam, kejadian-kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Itu dilihat dari pengertiannya. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, katanya tadi fenomena. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Yang lain dong. Dari blog ini contohnya seperti apa sih deklarasi? Katanya ada fenomena alam, ada fenomena sosial, budaya. Oh, kekeringan atau kemarau, gitu ya. Sekarang bulan kemarau ya. Oh, musim kemarau, kering kan? Oke, kering, oke. Kemarau atau kekeringan. Kalau kemarau atau kekeringan itu masuk fenomena apa? Alam. Ada apa enggak sebab dan akibatnya kalau kemarau itu? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Kenapa kemarau itu? Akibat juga. Kok terjadi di Indonesia? Ada yang tahu? Karena Indonesia mempunyai dua musim ya. Ada musim penghujan, ada musim kemarau. Akibat dari musim kemarau itu apa sih? Kalau musim kemarau akibatnya Menyebabkan kekeringan. menyebabkan kekeringan. Memang kering. Ya, Lagi terjadinya pemanasan global yang kemarau jadinya pemanasan global gitu ya. Oke. Kalau akibatnya kemarau bagi petani ada apa enggak? Ada. Kan negara apa? Bangkalan itu masuk apa ya? Daerah agraris, daerah yang sebagian besar warganya itu sebagai petani. Kira-kira kalau kemarau itu apa akibat pada petani ini? Itu kekurangan air lagi. Bentuknya kering. Kalau tanahnya kering, nggak bisa nanam ya. Oke. Kalau nggak bisa nanam, berarti harga kebutuhan pokok itu kira-kira naik apa enggak? Kebutuhan pokok itu kebutuhannya apa? Oke ya. Oke. Siapa ya di sini ya? Saya kirim ya. Tolong Anda lihat tugasnya. Nanti bentuk kelompok ya. Kelompoknya tinggal geser aja. Ayo Anda geser dulu. Tugas kelompoknya, ya geser kursinya. Ya, nanti kita kelompok yang kita pelajari ini adalah mengidentifikasi ciri dari teks eksplanasi. Ya, nanti LK-nya saya bagi
menentukan. Silakan kelompok kembali dulu bangkunya. Sakila, saya diingat pada Sakila. Yuk, Anda baca dulu apa yang harus kalian kerjakan, nanti diskusinya. Sakila, maksudnya begini ya. Teksnya ya teks tentang gempa bumi ya. Ya, tentang gempa. Sudah dikirim Sakila? Sudah. Oke. Silakan kalau Anda yang belum ditanyakan berkaitan dengan tugas apa ya, lembar kerja yang harus kalian lakukan pada saat ini. Nah, agak terang ya, terang sekali ya. Oke, silakan. Ada berapa soal? 5. 1. Halo, saya minta bantuannya 1. Apa dibaca soalnya? Iya. Ilmiah, peristiwa atau fenomena tersebut berdasarkan fakta, teori, realita, dan penelitian. Oke. B. Logis, fenomena yang dijelaskan memiliki sifat yang sistematis. Oke. C. Yang Objektif, menjelaskan dalam teks eksplanasi harus disertai dengan argumen yang sudah didukung oleh teori yang relevan. D. Teks eksplanasi meliputi fakta-fakta empiris, rangkaian istilah, dan data statistik. oke, sip ya. Berarti nanti yang pertama Anda harus cari apa ya? Teksplanasi itu pasti memuat ilmiah, objektif, fakta, itu di bagian nomor 1. Kalian temukan. Silakan jawabannya diskusikan berdasarkan pemahaman kalian contoh kelompok. Oke, yang nomor 2 saya apa saya nomor 2 yang nomor 2 ya. Oke, terus oke, berarti yang nomor 2 Anda harus menemukan di dalam deklarasi tersebut apakah deklarasi itu ada faktanya, adakah sebab akibatnya, dan ada proses terjadinya fenomena tersebut. Itu di nomor 2. Kalau nomor 3? Di nomor 3 oke, tujuan deklarasi itu apa sih? Ya, Anda juga berusaha untuk menjelaskan. Yang nomor 4? Yang nomor 4, ayo saya nomor 4. Oke, jenis-jenis deklarasi. Masih belum tahu ya? Jenisnya apa ya? Oke, yang nomor 5. Yang terakhir, kelompok nomor 5. Oke, nanti di akhir soal Anda harus beri kesimpulan apa sih deklarasi itu menurut kalian. Paham? Ada pertanyaan? Oke, selamat mengerjakan. Satu soal butuh berapa menit ya? 5 menit ya? 5 kali 5 sama dengan 25 menit. Oke, selamat mengerjakan. Yang tidak paham acungkan tangan. Selamat mencoba. Berkaitan dengan gempa. Oke, kan ada teksnya ya, gempa tadi itu ya. Yuk, silakan. Tanya, gak apa-apa. Oke. Belum. Agak kesana Pak John. Kasih jawaban nomor 1. Oke, berdiri. Teks eksplanasi kali ini berjudul tentang gempa bumi. Yang pertama, isi teks eksplanasi tersebut adalah menjelaskan tentang gempa bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Oke.
Silakan yang mau mengomentari jawabannya sependapat atau kurang. Menurut kelompokmu? Tidak apa-apa berdiri saya. Nah, sependapat atau kurang atau pas? Oke, sependapat. Sama jawabannya. Sama. Oke. Yuk, bagus. Yang lainnya? Lanjut ke nomor berapa? 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Siapa yang bisa? Kelompok cowok? Halo? Yuk, silakan. Cowok. Nomor 2. Nomor 2, jelaskan tujuan penulis dalam membuat teks eksplanasi tersebut. Yuk, silakan saya berdiri menghadap temannya. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dasar. Penyebab terjadi gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Oke, ada pendapat tujuan penulis loh. Tujuan penulis dalam teks eksplanasi tersebut. Ada yang jawab yang lain? Betul ya? Pertanyaannya jelaskan tujuan penulis ya. Proses sebab. Ya, silakan. Ya, berdiri. Ya, silakan. Yang ada pertanyaannya. Ada belum jelas? Sebab akibat terjadinya gempa bumi pada teks tersebut disebabkan oleh pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang dahsyat. Akibatnya dari peristiwa gempa bumi ini dapat meratakan bangunan atau roboh dan menimbulkan korban jiwa. Oke, itu prosesnya ya. Oke. Soal yang nomor 3, siapa yang bisa? Halo, dirimu, kelompok dirimu. Soal nomor 3, silakan berdiri. Agar membaca Tujuan penulisnya ya. edukasi untuk Solos karena gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mendengar musik, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana kedepannya. Oke, berarti mengedukasi masyarakat agar selalu waspada. Lalu bagaimana menurut kelompoknya jawaban ini? Selalu mengedukasi. Itulah Anda menurut kelompok apa jawaban kelompoknya? Menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya gempa bumi. Oke, menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Oke, ada yang lain? Sama ya, tujuan penulis ya. Di sini mengedukasi, di sana menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Ada yang lain? Nah, ya. Oke kan? Sudah paham. Halo, paham? Apa? Kerjaan apa? Yuk kan, kebetulan saya akhiri. Pak Idris mau tanya tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan ajukan pertanyaan kalian, ajukan tanggapan kalian berkaitan pembelajaran hari ini. Boleh Anda puas, boleh ada yang merasa puas, ajukan pendapat kalian. Silakan ajukan tangan. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Wah, ya. Apa yang iya, silakan saya. Serius saya. Iya, Bapak. Oke. Dikat dulu Mas kan.
Demikian pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri eksplanasi. Ada yang menyampaikan pendapat bagaimana proses pembelajaran hari ini? Silakan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini saya sangat senang karena kami bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, berarti enak ya kelompoknya kamu ya. Silakan yang lain. Ya, menyatakan Pak enak Pak. Apa pembelajaran hari ini karena apa kelompoknya bisa berkomunikasi dengan baik. Kelompok sana enak Anda. Apa yang kurang dari Pak Idris? Yang kurangnya dari Pak Idris. Sakila, apa kurangnya dari Pak Idris? Ya. Silakan. Ada yang kurang Anda? Ya. Tidak ada. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran teks eksplanasi ini adalah pembelajaran yang sangat mudah dimengerti, mulai dari pengertian, struktur teks eksplanasi, dan ciri-ciri beserta contohnya sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Ya. Oke, yang lain? Udah ya. Kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Amin.